The first agenda is opening. Al-Barnamij Tsani Qira'atul Quran. The third agenda is speeches. Al-Barnamij Akhir Al-Ikhtitam. Let's open this agenda by reading Surah Al-Fatihah. Ala hadhihi wa li kulli niyatin salihah bi barakati Syekh Abdul Rahman. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Allah, the most gracious, who is directing the Holy Quran, who created patiently. This the record for state, the same and the record to follow the thing. The pressure and place the both of them belong to him. The sky has upright Allah, and he is who make high place. It is already from that makes the bliss. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Wassalatu wassalamu ala khairi wassifa fi sirri wal gila madamatil ardi was sama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. The word thanks is one word that ought we say of river, because there is not a little thing. If arrive
free from Allah is decency. If or life free from Allah is decency, are every time, every second, every minute, we always take advantage and enjoy the facilities when mercy from Allah is decency. Are not they? Without mercy and facilities from Allah, are our heart cracker, or blood flow, or AC, and or are distant. How a great mercy and facilities from Allah. How a great mercy and Allah is decency, from the smiles until the biggest out there, either from visible or eyes or not visible. حضرات صاحب سعادة جميع المشتركين ويا أيها الحاضرون رحمكم الله تعالى، أحييكم تحية الإسلامية تحية المباركة من عند الله تحية الأخوة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما لدنياك كأنك تعيش أبدا وإما لآخرتك كأنك تموت غدا الحديث. أولا هيا بنا نشكر إلى الله تعالى الذي قد أعطينا نعمة كثيرة وكبيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا صلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. ربما كذا كبيرة مرتبتهما من نجر من النزول السريع لا تذهب ما ينهدك حاله ولا يدلك على الله ما قاله. وجب عليكم أن يحترموا الوالدين من طمع لا تغضب معهما. أما أمه ووضعت كرها حملت كرها عليه بنفع يمكن هذا مني إذا خطأ ذلك مني إذا أحسن ذلك من الله. انظر ما قيل ولا تنظر من قال. أصحاب الفضيلة الشيخ الكلية المعلم من المعالي مفتاح الصدور، صاحب الفضيلة جميع المشتركين، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رباه الذنوب والستار العيوب وكشاف المعبود علام الغيوب خائنة الأعين وما تخفي القلوب وقابل العلم الشرد المحبوب. أحمده سبحانه على نعمه العظيم المحبوب وأشكاره متعينة بسعادة الوجود. Langkah yang pertama yakni segala puji alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Ilahi Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya yang tak pernah terhitung. Langkah yang kedua, salawat beriring salam
Marilah kita curah limpahkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, yakni intannya kota Makkah dan berliannya kota Madinah, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah rela berkorban demi agama, rela berkerumunan darah, rela memperjuangkan dirinya demi agama Islam dan umat ini. Demi apa? Demi kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan berilah aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Sungguh betapa motivasikan kepada pemuda dan pemudi Indonesia. Wahai hadirin rahimakumullahu ta'ala, siapa yang dimaksud pemuda-pemuda Indonesia? Siapa yang disindir Bapak Insinyur Soekarno? Ketahuilah bahasa zaman, yakni santri. Karena santri yang selalu berajar, yang selalu taat kepada ajaran agama, yang selalu mengaji, yang selalu mempunyai ilmu dan taat kepada agamanya. Hadirin rahimakumullahu ta'ala, kita dimasukkan pesantren kepada orang tua kita, dimasukkan oleh ayah bunda kita, dimasukkan ke pesantren oleh ibu bapak kita. Kita harus bersyukur. Karena apa? Karena dengan pesantren kita menjadi santri yang termasuk golongan-golongan yang dibutuhkan oleh Bapak Insinyur Soekarno, yakni pemuda dan pemudi yang bisa menggoncangkan dunia. Dengan apa? Ilmu, amal, ma'rifat, serta adab. Dengan agama kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang batin dan yang zahir. Kita bisa mengetahui mana yang salah, mana yang benar dengan ilmu agama. Lalu dengan ilmu bahasa kita bisa menggoncangkan dunia. Karena apa? Karena salah satunya bahasa Arab adalah bahasa yang diutamakan oleh 25 negara di Timur Tengah. Salah satunya Kuwait, Jordan, Qatar, Al-Iraq, Al-Palestin, dan lain sebagainya. Kita harus bersyukur dan bersyukur kita dimasukkan kepada dari orang tua, bapak ibu kita. Kita telah menjadi santri, telah menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat, pemuda-pemudi yang berpotensi, yang selalu memiliki kreasi. Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga. Karena tujuan utama orang tua kita, ayah bunda kita, bapak ibu kita di rumah masukkan kita ke dalam pondok pesantren ini. Supaya apa? Supaya mencetak generasi-generasi muda, mencetak pemuda-pemudi yang bisa menjalankan agama, nusa, bangsa, dan negara. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Awalan hayya bi nasrillahi ta'ala allazi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan hada nastami'a fi hadzal makani mubarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qira'atul Qur'an min ihsanil ibadati wa ma'al muslimin yaqra'ul Qur'an illa wa yudha'ifu lahu azrahu wa yakunu qariban ila Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal ikhlas maratan faka'annama sulusa qur'ana ma qara'aha salasa maratin faka'annama qur'ana kullahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Honorable the organizer of Islamic Boarding School Miftahul Subur and honorable the leaders of Islamic Boarding School Miftahul Subur and honorable the teachers and all staff of Islamic Boarding School Miftahul Subur and you guys, my loving brother and sister. In this good opportunity, alhamdulillah, Allah has and still give me a lot of blessing and mercies. You know, He is the King of the King, the Lord of the world, and no one can accept Him. This is why the reason, and I, you, and we all standing in here in awesome place, inshallah. Salam and salam, let's we give the most handsome man in the universe, and the most cleverest man in the universe, and the most famous man in the air, in the sky, and in hereafter, and exactly in the paradise. And I'm sure that you all know who is he? Who is he? He is the only one, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is never been to Bogor, but his name is famous. And he's never been to China, but his name is so famous. Menuntut ilmu itu wajib bagi kita semua, bagi kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa. Jadilah orang berilmu, karena jika kita berilmu, kita dapat mengetahui hal-hal yang belum pernah kita ketahui, yang belum pernah orang lain ketahui pula. Nabi SAW pernah bersabda, "Utlubu al-ilmu minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari semenjak buaya hingga liang lahat. Jadi maksud dari puja tadi adalah kita wajib menuntut ilmu dari semenjak kita dibuai, dari semenjak kita kecil, dari semenjak kita belum tahu apa-apa sampai kita meninggal. Jadilah orang berilmu, karena niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beramal soleh beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Sebagaimana kita ketahui, menuntut ilmu itu wajib, dan kita harus menggunakan waktu-waktu kita dengan banyak belajar agar ilmu kita semakin dewasa semakin bertambah. Dan penting kita ketahui, menuntut ilmu tanpa mengamalkannya bagaikan pohon yang tak berbuah. Sabda Nabi Muhammad SAW. Dan satu hal lagi, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita harus menghormati orang tua, guru-guru, ustadz dan ustazah, karena itu adalah salah satu kunci kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha
praise be to Allah, the King of the King, the Lord of the world, the Master of everything. To Him only we worship, and to Him only we ask for help. Secondly, thanks and praises we give to the noble character Muhammad, who has taken us from the darkness unto the lightness. Okay, I say in here I was speech. English language with them lively struggle. We ask good creation must devote ourselves to Him by running the prayer on time, and we do always the obligation set by Allah. Islam forbid has disobeyed religion. Islam forbid his disobeyed religion, not willing to work, is waiting to the call that comes from the sky. But Islam teaches us to gently seek or satisfy our need to pleasure of Allah. In addition to perform prayer on time, we must be obedient. Nabi Muhammad said, "Dinullahu fi dinu walidaini wa suhtullahi fi suhti walidaini." Allah considered giving pleasure to both parents and devote both parents. According to this tradition, we must obey our Him by running the prayer on time and with all the obligations set by Allah. Sunnah itu banyak, nggak cuma sekedar dari ucapan Rasul, perbuatan Rasul, atau apapun itu dan lain-lain. Bahkan surah itu terbagi menjadi Anda juga kurang tahu, cuman ada sunnah yang dinamakan yang waktunya sudah ditentukan dan juga waktunya bisa semau kita gitu bahasanya. Contoh dari sunnah sholat tahajud, itu Allah sudah nentuin kalau tahajud itu waktunya di sepertiga malam, itu yang lebih diafdolkannya gitu. Dan contoh kayak puasa Senin Kamis atau puasa Daud itu kan sudah ditentukan. Dan ada juga yang apa ya, semau kita gitu. Banyaklah contohnya, mungkin dari sekian santri Ustadz bisa saja ada yang lebih tahu dari saya. Maha suci Allah, kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, berjuta-juta nikmat, bermiliar-miliar nikmat, sampai nikmat yang sampai saat ini tidak bisa terhitung atau tak terhingga jumlah rahmatnya. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngomong-ngomong soal santri, soal santri. Jadi santri ini definisinya adalah seorang murid yang mempelajari ilmu agama Islam. Santri ilmu yang mempelajari ilmu agama Islam. Dan menurut Ki Hajar Dewantoro, ciri-ciri santri cuma satu. Pada saat itu Ki Hajar Dewantoro lagi melihat santri Nahdlatul Ulama. Ciri-cirinya cuma satu. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu cuma beradab. Ciri-cirinya cuma beradab. Beradab, patuh, hormat terhadap. Ada itu kan di kelas santri. Jadi kalau yang dilihat sekarang santrinya kurang beradab, yang saya khawatirkan berefek pada masa depan kalian. Itu aja. Jadi banyak orang yang bilang di luar sana, kita realistis aja, kejar dunia, akhirat kan masih nanti.
Berarti secara nggak langsung dia nggak percaya tuh adanya hari akhir. Ya, jadi ciri-cirinya santri itu adalah beradab. Dari beradab ini banyak ilmu yang didapat. Jadi ada salah satu santri, waktu itu susah hafalannya. Mata pelajaran terakhir ngejar kartus tadi, yaitu mata pelajaran Ustadz Jalal Mahfuzat. Susah hafalinnya, ada salah satu santri. Dan santri ini mempunyai cara. Caranya apa? Minta berkah, minta ridho, dan minta maaf kalau pernah ada salah kata atau salah perbuatan sama Ustadz Jalal. Alhamdulillahnya 2 lembar dalam 1 hari itu hafal untuk mahfuzah. Jadi untuk mempelajari suatu ilmu, terkadang orang lupa di dalam ilmu itu ada suatu keberkahan. Itu masalahnya. Ya. Jadi kalau yang sekarang apalagi mikir masih berpikir nggak betah, apalagi mikir mau pindah, sayang. Karena untuk saat ini satu-satunya absolut tempat dan fasilitas paling lengkap untuk mempelajari ilmu agama Islam adalah pondok pesantren. Kakak pernah definisiin terakhir itu Hawe. Ustaz Jaul kapan? Hawe. Hah? 17. Pada saat tanggal 17. Pada saat 17 di pagi hari ada haflatul wada. Definisi solidaritas. Setelah haflatul wada ada haflatul wada amsirati, definisi bisa ngaji. Yang terakhir malamnya itu ada acara apa? Malamnya ada acara apa? Penutupan. Semua bakat diperlihatkan di situ. Itu definisi santri. Mempunyai solidaritas, bisa ngaji, bisa berbakat, dan gak ada dikurang-kurangkan di sekolah luar. Ya, jadi yang harus kita tanamkan sekarang, kalau yang apalagi yang masih kurang betah untuk anak baru, kita sepakati semuanya percaya diri umur sampai 40 tahun misalkan. Dari anak kelas 1 MTS sampai anak kelas 6 SMK itu 6 tahun jangkanya. 40 tahun dikurang 6 tahun. Masih ada berapa umurnya? Masih ada berapa? Masih ada 34 tahun. Kalian di luar melalang buana, main kesana kesini segala macam, masih ada 34 tahun lagi. Kalian kontribusi sama ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW hanya 6 tahun. Kalau kalian gak peduli sama agama kalian, gimana kalian bisa diperduliin sama Tuhan kalian? Itu masalahnya. Kalian gak peduli sama agama kalian, gimana kalian bisa diperduliin sama Tuhan kalian? Masalah hafalan, masalah hukuman, wajar. Hidup lurus-lurus aja itu gak asik kalau kata Ustadz Reja. Ya. Jadi untuk sekarang definisi santri itu beradab. Gimana caranya kalian mempunyai adab yang baik? Gimana caranya kalian mempunyai adab yang baik? Jadi untuk sekarang, karena yang kalian pikirkan nih, hati-hati nih. Di luar sudah banyak penyelewengan pikiran. Sekolah luar itu pure rata. Sekolah, kuliah, S1, S2, S3 untuk mempersiapkan masa depan. Bener nggak?
sekolah, kuliah, S1, S2, S3 untuk mempersiapkan masa depan. Semuanya sepakat? Semuanya sepakat? Untuk masa depan. Yang kakak tanya, sudah siap sampai manakah kalian nanti buat di akhirat? Sudah sampai mana siapnya? Udah apa yang diperbuat? Udah ngapain aja untuk agama kalian? Kalian untuk masa depan aja bisa jor-joran, bisa mati-matian. Sekarang daftar PNS Polri, daftar PNS TNI, kalau nggak nyogok susah. Kalian ada salah satu teman kakak nyiapin duit 350 juta buat masuk brigadir polisi. 250 juta itu untuk dunia. Nah akhiratnya buat yang mana? Mana lebih kekal? Urusan dunia atau urusan akhirat? Urusan dunia atau urusan akhirat? Berarti mana yang lebih penting dan harus duluan dipersiapkan? Dunia atau akhirat? Akhirat. Jadi itu, walaupun kakak dari dulu pernah bilang di pesantren, walaupun kalian belum bisa berbuat baik, seenggaknya kalian gak berbuat jahat. Itu dulu aja, gampangnya. Sekarang banyak, udah di mana-mana kan, kerudung fashionnya aneh-aneh, gak nutup aurat, rambut kemana-mana, payudara kemana-mana. Yang kasihan tuh orang tua kalian nanti. Yang kasihan orang tua kalian. Makanya bahaya sekarang. Apalagi sekarang ada lagi grup namanya anak EXO. Demen banget sama drama Korea. Nih besok di Padang Mahsyar ketemunya sama Lee Jung Suk nanti. Ya. Besok nanti di akhirat ketemunya sama Blackpink. Makanya sekarang itu udah bahaya. Pokoknya hati-hati. Karena apalagi pemuda sekarang pacaran di pinggir jalan. Udah pede banget. Ya. Itu bahayanya. Karena kalau cowok dan cewek berdua-duaan, berarti setannya namanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nama setannya setan uka-uka. Ini bahaya nih setan. Kalau setan uka-uka udah datang, uka aju, uka nana. Kalau udah uka aju, uka nana, uka aju, akhirnya bunting pasti. Nangis dah ke emaknya, mak laki gua ninggalin. Ya, paham? Paham? Banyak cerita, semuanya di muka bumi ini sebenarnya mulia. Sebenarnya seluruh di muka bumi ini itu mulia, tergantung perbuatannya. Anjing yang dibilang haram di Ashabul Kahfi ada, ya gak? Seanjing-anjingnya astagfirullah. Ya, jadi hati-hatilah kalau sekarang. Pokoknya yang paling kakak tekenin itu paling bahaya itu perempuan. Perempuan, mana suaranya perempuan? Ya, ini paling bahaya perempuan nih. Karena perempuan di akhir zaman nanti ada salah satu riwayat yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Kakak belum pernah dengar anak EXO laki-laki? Berarti kalian anak EXO. Kok tahu? Ya, hati-hati perempuan. Karena perempuan
Kalau nggak di ngaji, nggak belajar ngaji, nggak belajar kitab, itu gerbangnya maksiat. Gerbangnya tuh hati-hatinya tuh ada di maksiat. Laki itu kayak kucing. Gimana empan? Kalau empannya nutur, kucingnya ngikut pasti. Ya, makanya hati-hati sama perempuan. Jaga pergaulannya. Jaga teman-teman sekelilingnya. Ya. Karena suatu penelitian menyatakan bahwa di dalam jurnal fanatisme berdasarkan gender itu paling banyak di perempuan. Perempuan itu sampai 83% fanatismenya. Dan dalam jurnal penelitian, waktu itu ada psikologi Islam meneliti seberapa persenkah perempuan yang masih suci. Itu di Jakarta penelitiannya, orang yang gak suci itu sampai di nomor 79%. Laki-laki juga tahu diri makanya. Ya. Makanya dimohon kakak nggak jauh-jauh dulu di pesantren ya. Kakak itu nggak ngincer belajar kitab, nggak ngincer tahfiz Quran, nggak. Cuman satu yang kakak mau selamatin di diri kakak, masa depan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.